Selama koas, kami harus melewati beberapa rotasi. Selamat datang di rotasi kesehatan masyarakat veteriner. Kalian pikir susu, telur, dan daging yang kalian konsumsi itu sudah asuh? Aman, sehat, utuh, dan halal? Belum tentu. Di rotasi mikrobiologi, kita dapat melakukan uji sensitivitas antibiotik. Nah, ini nih rotasi parasitologi. Ini nih rotasi patologi anatomi. Tapi kalau pengamatan jangan malam-malam ya. Yang ini rotasi reproduksi veteriner. Selain jadi dokter, kita juga jadi bidan loh. Ngapain mal? Bantuin dong, Pak. Ini rotasi interna hewan besar. Nah, ini rotasi interna hewan kecil. Rotasi di mana kamu udah kena omel bahkan sebelum kamu meriksa. Nah, kan? Ini nih rotasi ilmu bedah, rotasi yang Oi, sabar, oi, sabar. Sabar. Yang terakhir rotasi pilihan, tentukan pilihanmu. Cerita koas kami dimulai setelah menyelesaikan ujian skripsi. Alhamdulillah sih senang banget dan lega juga ya karena satu beban akhirnya terlewati sebelum kita koas. Bersyukur, seneng, tapi kayak ya biasa aja karena habis ini masih ada koas. Jadi Aku takut banget apalagi dengar suara penguji sama pembimbingnya itu datang. Kalau kamu, Pis? Ya, aku tadi juga sempat ditanya yang aneh-aneh sama pengujiku ya. Tapi alhamdulillah udah semua udah lancar, udah selesai. Ya, alhamdulillah. Kalau aku yang jelas udah seneng dan sekaligus lega ya karena akhirnya kita bisa wisuda S1. Walaupun kita nunggunya agak lama kayak kemarin kita daftar Februari 2023 tapi kita dapat jadwalnya baru Januari 2024. Kalau kamu Kai? Kalau aku pribadi sih senang, tapi juga aku sekaligus deg-degan karena kan habis ini kita harus ngelaluin koas ya, dan sebelum koas tuh juga ada tesnya, dan itu yang bikin aku deg-degan sih. Menunggu pengumuman masuk koas adalah salah satu hal yang paling menyebalkan. Namun, pada akhirnya kami bisa lulus sama-sama. Serius nih? Segala ekspresi terlampir pada wajah semua orang dimanapun mereka melihat pengumuman itu. Ada yang sedih, terharu, bahagia, bahkan mungkin ada yang menyesal masuk koas. Perasaannya seneng sih, terus deg-degan juga soalnya one step closer untuk menjadi DRH kan. Jadi ya lebih banyak deg-degannya daripada senengnya sebenarnya gitu. banyak sih sebenarnya keperluan-keperluan kayak kettle pack, scrub, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting mental sih, soalnya kata kating-kating nih, koas tuh berat dan capek. Belum lagi kita bakal dapat kata-kata kayak cari lagi jawabannya. Lengkapi literaturnya. Emang itu diagnosanya? Nah itu dia. Terus jangan lupa juga buat nyiapin tabungan, karena kita bakal keliling-keliling ke luar kota. Berasa kumpulan dari berbagai macam karakter nggak sih? Bener-bener. Jadi kita harus siap-siap jadi Power Ranger nih. Nggak selalu satu frekuensi, tapi harus tetap kompak biar misi kita berhasil. Hai guys, kita lagi mau foto kelompok nih. Welcome back to Ciga. Kelompok 3. Ceria selalu. Jadi first impression pertama kali kumpul, kita itu sebenarnya masing-masing sama-sama nggak kenal satu sama lain karena kebanyakan beda kelas waktu S1. Tapi lama-lama udah tahu karakternya masing-masing, udah banyak rotasi bareng, akhirnya kita lama-lama cocok juga satu sama lain, ya nggak? Iya, apalagi sama Ageng.
Ini penyatunya kita semua. Sebenarnya kalau kelompok kami tuh nggak bonding-bonding amat, tapi untuk caranya biasanya tuh makan di bumul, kemudian makan di dozer, kemudian apa lagi ya? Mancing yang nggak pernah jadi. Iya. Nggak pernah jadi. Sebenarnya cuma wacana, tapi kita berusaha untuk melakukan semua kegiatan itu ya cuma makan di bumul, makan di dozer. Yang penting seperti itu. usahanya ya. Iya. Ya untuk yang di lab sendiri waktu itu kita ngejalanin pertama itu kita rotasi reproduksi di laboratorium. Terus untuk rotasi lab-labnya kayak parasit, kemudian kayak mikro, kayak patologi anatomi, kemudian sama kesmafet. Nah yang paling favorit itu jelas kesmafet. Karena kita di situ belajar benar-benar gimana nanti dokter hewan untuk perlindungan konsumen di dunia nyata seperti itu. Kalau ada rawat inap, ya begini. Harus siap siaga 24 jam. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau tengah malam sekalipun, memastikan pasien dalam kondisi yang stabil adalah prioritas utama bagi kami. Jadi kalau rotasi luar di FKHUB untuk PPDH-nya itu ada rotasi reproduksi, terus ada rotasi interna hewan besar, ada juga rotasi bedah, ada rotasi kesehatan masyarakat, terus ada interna hewan kecil. Nah kalau sekarang kita lagi rotasi interna hewan kecil gitu. Buat persiapannya yang pasti kalau buat pembagian kelompoknya kan perlu spin ya biar adil. Nah terus untuk persiapannya yang pasti packing, terus uang juga finansial karena kan kita di kota orang ya, sama yang pasti berkas-berkas sama mental. Itu paling penting. Kita rotasi luar guys. Setelah melakukan kegiatan rotasi baik di dalam maupun di luar kampus, muncullah satu hal yang menjadi ketakutan bagi semua mahasiswa koas. Tidak lain dan tidak bukan, apalagi kalau bukan ujian. Mulai dari mencari keberadaan dan jadwal dosen yang terkadang sulit, hingga waktu ujian yang semakin sempit. Namun, ketika ujian, ternyata Kalian ngulang. Aduh, kalau mau ujian rotasi itu pasti perasaan campur aduk sih. Yang pertama tuh pasti kita ngerasa deg-degan, karena kan kadang kita juga belum siap, tapi mesti berhadapan sama dosen yang sifatnya kepribadian juga berbeda-beda. Terus yang kedua tuh kita juga tapi ya dilema juga ya, karena kita mesti dikejar-kejar dengan banyak ujian itu, jadi kadang ya udahlah kita maju dulu, bener nggak sih? Betul. Jadi kayak ya udah maju dulu aja, Bismillah gitu kan. Kita sih 3 kata andalan dari kita sih, ya baik dok. Maaf dok. Iya dok. Kalau ujian rotasi paling mengesankan itu ada ujian rotasi satwa liar ya, karena dia itu dosennya ada 4 dan laporannya itu ada 2, jadi memang dalam pembuatan laporan dan juga cara belajarnya itu beda-beda karena menghadapi dosen yang berbeda-beda itu tadi. Kalau sukanya sih lebih ke rotasi luar ya, karena kalau di rotasi luar tuh ibarat kita kayak koas tapi sambil liburan gitu. Kayak kemarin contohnya rotasi IHB sama Repro itu kita pergi ke suatu tempat, biasanya kita pergi ke desa dan itu di sana kita ikut dokter untuk visit ke rumah-rumah warga, dan waktu kita datang tuh warga-warganya bener-bener baik banget, kita disiapin makanan dan minuman, jadi kayak kita bener-bener di sana sangat di welcoming. Dan pada akhirnya, kami sampai pada ujian kompetensi dokter hewan. Rasa takut jelas menyelimuti pikiran kami. Tapi, semua ini harus dihadapi demi menjadi dokter hewan sejati. Untuk hukum sih sebenarnya persiapannya biasa-biasa aja, kayak ya belajar bareng sama teman-teman. Biasanya sih di kafe atau di kontrakan teman-teman gitu sih. Setelah kita tahu ternyata kita udah mau yudisium semua nih, kayaknya akhirnya setelah melewati badai petir halilintar semuanya kita akhirnya bisa mencapai tahap akhir yudisium. Tapi ada takutnya juga sih, karena ya kita akan mengemban tugas yang besar ya sebagai dokter hewan, tapi ya senang juga sih akhirnya. Sebelum berakhir nih kita punya pantun nih. Ayo Lan. Bu Hanung membeli paku. Cakep. Dicampur bakwan sama jamu. Cakep. Assalamualaikum dari aku. Dokter hewan masa depanmu. Setiap pertemuan pasti selalu ada perpisahan. Kita dipertemukan di tempat ini agar dapat memaknai suatu kesempatan, sehingga menjadi lebih mengerti bahwa pertemuan yang berakhir pada perpisahan ini akan menjadi kenangan yang paling indah.
dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, oh. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri.